Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Fitri Gita Asmarani dengan NIM 221110100003. Baik, saya di sini akan menerangkan tentang konsep baik buruk, hak dan kewajiban matkul akhlak tasawuf. Konsep baik dalam Islam merupakan suatu acuan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan berkat akhlak yang tinggi dan landasan keimanan yang kuat, teguh, serta amal soleh. Hidup kita akan terlindungi. Nilai-nilai dan keburukan sangat tergantung pada kita masing-masing. Dan berikut adalah faktor-faktor dasar pembentuk moral manusia. Yang pertama, naluri atau insting, adat, kebiasaan, keturunan, dan warisan. Konsep baik dapat ditegaskan sebagai berikut. Yang pertama, konsep ajaran mutlak Islam telah mengarahkan akhlak al-karimah, baik individu atau masyarakat pada setiap keadaan. Oleh karena itu, wajib bagi pemeluknya dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, konsep kebaikan yang menyeluruh. Akhlak Islam menjamin kebaikan untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam ini. Yang ketiga, konsep kemampuan akhlak Islam menjamin kebaikan yang mutlak dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki manusianya. Yang keempat, konsep kewajiban yang dipenuhi akhlak yang bersumber pada ajaran Islam wajib ditaati manusia. Yang keempat, kelestarian alam dalam konsep ini secara komprehensif menyeluruh mencakup berbagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Dasar akhlak Islam berhubungan dengan manusia, hubungan dengan binatang, tumbuhan, udara, alam, dan kepada Tuhan. Yang selanjutnya saya akan masih contoh akhlak karimah. Yang pertama, sidik, jujur, fatonah, dan amanah. Sidik itu berkata jujur, berkatalah sesuai fakta yang ada, tidak gampang menyebar berita hoak. Adil, memberikan giliran berbicara pada setiap anggota dalam diskusi. Memberikan hak yang sama pada setiap individu tanpa membedakan latar belakang. Sabar, menahan hawa nafsu, bias menahan diri dari marah, memaafkan semua kesalahan orang. Tawadu itu rendah hati, tidak sombong. Pengertian yang dalam, kalau kita tidak melihat diri kita menilai lebih dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatkan bersumber dari Allah. Contohnya, tidak sombong walaupun memiliki banyak harta, tidak besar kepala saat menerima pujian maupun mengkritik orang, lapang dada menerima ujian dan cobaan dalam hidup, tidak marah saat diremehkan oleh orang lain, dan tidak memilih-milih teman dalam pergaulan. Selanjutnya, contoh akhlak madmumah. Yang pertama ada syirik. Syirik itu ada dua macam, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar sendiri bersumpah dengan selain nama Allah. Tetapi jika bersumpahnya itu dengan keyakinan bahwa yang dia pakai untuk sumpah itu menyamai keagungan Allah, maka ini termasuk syirik akbar. Yang kedua yaitu kufur. Kufur ada dua macam, yaitu kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar itu kufur yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Kufur kecil itu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ialah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur akbar. Kalau nifak itu orang yang munafik, itu termasuk akhlak madmumah, iri hati, ghibah, riya, dan lainnya. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Secara etimologi, hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir bahkan belum lahir. Namun secara umum hak itu dianggap sebagai tuntutan atau klaim yang sah, yang dibenarkan, yang dibuat seseorang maupun sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain atas objek tertentu sebagai miliknya. Uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam Islam setiap manusia tidak pernah terlepas dari hak, kewajiban, tanggung jawab. Tiga hal tersebut harus dijalankan secara bersamaan, yang mana dalam hal ini seseorang tidak dapat melaksanakan haknya tanpa memperhatikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap hak yang dimiliki oleh seseorang merupakan kewajiban bagi orang lain, dan demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Islam mengajarkan bahwa setiap manusia, baik secara individu maupun kolektif, harus mendahulukan pelaksanaannya kewajiban baru minta hak yang dimilikinya. Terhadap pengakuan yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai individu yang bebas dan memiliki hak yang diantaranya dunia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, sebetulnya telah diatur dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Menurut ilmu tauhid, wajib sesuatu yang pasti benar adanya, sedangkan menurut ilmu akhlak, wajib adalah suatu perbuatan yang harus dikerjakan, karena perbuatan itu dianggap baik dan benar. Kewajiban sendiri adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi hubungan sebagai makhluk hidup, individu, sosial, dan Tuhan. Kewajiban manusia dapat dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu kewajiban manusia terhadap Tuhan, kewajiban terhadap diri sendiri, dan kewajiban manusia terhadap keluarga. Yang terakhir, kewajiban terhadap bangsa dan negara. Yang pertama yaitu kewajiban kepada Tuhan. Apa sih kewajiban kepada Tuhan? Yaitu manusia mempunyai fitrah beriman kepada Tuhan, yaitu zat yang menciptakan alam semesta dan seluruhnya. Dalam ajaran Islam, kewajiban kepada Tuhan diantaranya beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan sebagainya. Yang kedua, kewajiban pada diri sendiri. Setiap manusia wajib berbuat kepada diri sendiri. Ada 3 unsur yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu badan atau tubuhnya, akalnya, dan hati atau jiwanya. Kewajiban kepada keluarga manusia adalah makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai tabiat ingin hidup bersama dengan manusia lainnya. Namun, kehidupan bersama itu berlangsung dalam keluarga. Yang ketiga, yaitu kewajiban kepada bangsa dan negara. Seringkali kita mendengar perkataan kebangsaan atau nasionalisme. Tidak lain ini yang dimaksud kebangsaan nasionalisme ialah kecintaan manusia kepada bangsanya dan tanah airnya. Kita cinta kepada negeri kita karena antara kita dan negeri kita itu ada hubungan yang erat. Demikian penjelasan untuk materi akhlak tasawuf kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.